menunaikan wukuf di Arafah, yang seorang tersebut tidaklah dihitung hajinya, tidak sah hajinya manakala dia tidak menjalankan wukuf di Arafah. Apapun keadaannya ya, apapun keadaannya, meskipun jamaah tersebut sakit, meskipun jamaah tersebut gak bisa bangun, terbaring di rumah sakit, di opname sekalipun, tetap harus wajib dibawa ke sini. Makanya di sini tadi kita lihat ada rumah sakit ya, karena memang ya di sini selain rumah sakit itu yang paling besar, ada lagi rumah sakit yang lainnya yang disediakan untuk jamaah haji. Ya, ketika wukuf di Arafah wajib untuk berada di sini dalam keadaan apapun, karena memang ya wukuf di Arafah ini merupakan rukun ibadah haji. Tanggal berapa kita wukuf di Arafah? 9 Dzulhijjah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya insyaallah ya kita akan napak tilas haji ya. Jadi kita akan menapak tilas haji ya, mengunjungi beberapa tempat yang digunakan oleh para jamaah haji ketika melaksanakan ibadah haji ya. Apa saja sih tempat-tempat tersebut? Ya, diantaranya pertama adalah Arafah ini ya, tempat wukufnya para jamaah. Ya, yang berikutnya ada yang namanya Muzdalifah, tempatnya seorang tersebut mabit ya setelah wukuf di Arafah ini. Kemudian ada lagi Mina, tempatnya mabit para jamaah tanggal 10, 11, 12 ya, dan 13 ya. Kemudian ada lagi Jamarot, tempat lempar jumrohnya para jamaah haji. Itu ya, insyaallah ya kita akan kunjungi beberapa tempat tersebut ya. Nah, sambil kita berjalan ya, lihat pemandangan kanan kiri, inilah yang disebut dengan Arafah. Sekali lagi, yuk kita sama-sama berkhayal, sama-sama bermimpi ya, kita ini bisa datang ke sini tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan mimpi kita bisa terwujud, bisa menjadi kenyataan. Ya, syukur-syukur bisa haji bersama Amartu. Amin. Masya Allah. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin gambaran tentang ibadah haji. Kalau kemarin ibadah umroh capek, lumayan ya. Haji itu 6 kali lipat capeknya, lebih dari itu. Kalau kemarin kita umroh itu capek, udah ada yang pilek, udah ada yang meriang, udah ada yang batuk-batuk. Haji itu lebih capek lagi. Haji itu lebih capek lagi ya. Yang sakit sampai sembuh lagi. Karena memang begitu, masya Allah ya para jamaah. Haji ini bukan main-main. Haji ini merupakan bentuk pengorbanan seorang hamba benar-benar. Bukti pengorbanan seorang hamba itu dilihat ya ketika seorang melaksanakan ibadah haji. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya dari Allah kecuali surga. Surga itu merupakan barang dagangan Allah yang mahal. Surga itu bukan barang dagangan yang murah, tapi barang dagangan Allah yang mahal, yang tidak bisa kita raih dengan angan-angan. Tapi harus ada bentuk pengorbanan, ada pengorbanannya untuk bisa meraih surga tersebut. Dan salah satu bentuk pengorbanannya adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Ya, makanya jangan kaget ya, yang namanya ibadah haji tersebut banyak kesusahannya ya. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang mengajarkan kita akan kesabaran yang sangat dan luar biasa. Kalau seorang itu tidak sabar dalam melaksanakan ibadah haji, maka akan keluar kata-kata yang tidak baik. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Man hajjalillah, barang siapa yang berhaji
Karena Allah Subhanahu wa taala falam yarfus, dia tidak mengeluarkan perkataan rafas. Di antara tafsiran kata-kata rafas tersebut yang menurut para ulama adalah kalimat-kalimat yang tidak baik yang diucapkan, kalimat-kalimat kotor, apa namanya, hinaan, cacian, makian. Ini sedikit sekali yang memang lulus seorang ketika melaksanakan ibadah haji untuk menjaga mulutnya. Dikasih cobaan sedikit, ngomel-ngomel, ya. Dikasih cobaan sedikit, ngedumel, seperti itu. Karena memang ya perlu kita sadari bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah yang penuh dengan pengorbanan, kesabaran, ya. Karena para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji tersebut berbeda dengan ibadah umroh yang kita laksanakan. Kalau ibadah umroh semalam selesai, udah, ya. Paling 3 jam, 4 jam paling lama kita selesai, ya. Tapi kalau ibadah haji bukan 3 jam, 4 jam, 5 jam, enggak. Berhari-hari, ya. Apa sih yang kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji? Ya, ibadah haji tersebut para jamaah itu ada beberapa macam. Satu yang namanya disebut dengan haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Yaitu melaksanakan ibadah haji semata tanpa didahului ibadah umrah. Yang kedua namanya haji qiran, yaitu melaksanakan ibadah haji digabungkan dengan ibadah umrah. Caranya gimana? Datang melaksanakan ibadah umrah, kemudian tidak tahallul. Kalau kemarin kita selesai sa'i, tahallul. Tapi kalau yang melaksanakan ibadah haji qiran tidak tahallul. Jadi langsung menuju ke Mina, langsung digabungkan dengan ibadah umrah, ibadah hajinya tersebut, namanya haji qiran. Yang ketiga namanya ibadah haji tamattu, dan ini yang banyak dilakukan atau hampir semua jamaah haji Indonesia melaksanakan ibadah haji secara tamattu. Gimana caranya? Caranya adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Ya, seperti kita kemarin selesai ibadah umrah, kemudian tahallul, cukur rambut, ya, kemudian bebas, pakai pakaian bebas, bertamattu. Makanya dinamakan haji tamattu karena kita ini bertamattu setelah melaksanakan ibadah umrah, kita bebas, ya, pakai pakaian bebas, pakai minyak wangi dan yang lainnya, ya, sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Dan biasanya sih kalau jamaah haji furoda itu tanggal 4 sudah mulai datang, ya, tanggal 4 Dzulhijjah sudah mulai datang, tanggal 3, tanggal 2 itu sudah mulai datang. Datang melaksanakan ibadah umrah, ya, istirahat, ya, pakai pakaian bebas, menunggu tanggal 8. Nah, setelah tanggal 8 masuk, ya, tanggal 8 Dzulhijjah baru tuh para jamaah mengambil niat lagi. Nah, bedanya kalau haji tamattu ini, niat hajinya tersebut nggak perlu ke mikot lagi. Tapi mikotnya tersebut adalah dari tempat dia berada, di tempat tinggalnya. Nah, kalau jamaah haji berada di hotel, maka dari hotel tersebut mengucapkan niat. Jadi pakai pakaian ihram, persiapan. Setelah sudah siap dari hotel, ya, sambil menunggu bis, kita ngambil niat dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pakai pakaian ihram. Kemudian bis datang, para jamaah dijemput, menuju kemana? Ke tenda Mina untuk bermalam yang disebut dengan malam tarwiyah. Ya, para jamaah bisa dilihat sebelah kanan kita ini, ya, ada jalan warna merah tuh. Ya, itulah rute bagi jamaah haji yang jalan kaki dari Arafah menuju Musdalifah. Rutenya itu tuh yang jalan merah, ya. Jadi khusus untuk pejalan kaki, ya. Bis nggak boleh lewat situ, ya.
Itu khusus untuk yang pejalan kaki dari Arafah selesai nanti menuju ke Musdalifah. Ya, kita jelaskan satu-satu ya. Jadi tanggal 8 ngapain? Ngambil niat pagi-pagi, persiapan ya, sekitar jam 8 jam 9 bis datang, kemudian kita di drop menuju ke tenda Mina. Kita ngapain di tenda Mina tersebut? Dalam keadaan ihram kita beribadah dengan melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya dengan dikosor tanpa dijamak. Jadi sholatnya dikosor tanpa dijamak. Sholat duhur berapa rakaat? 2. Nanti tunggu sholat asar. Sholat asar 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib bisa dikosor nggak sholat maghrib? Nggak bisa 1,5 ya. Jadi sholat maghrib itu tetap 3 rakaat, nggak bisa dikosor. Kemudian sholat isya 2 rakaat pada waktu-waktunya, nggak dijamak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Mina, beliau mengkosor tanpa menjamaknya, dan itulah yang lebih afdol dan lebih utama, tidak dijamak ya. Kemudian bermalam para jamaah pada saat malam tarwiyah. Sudah bermalam, kemudian waktu subuh datang, wah baru tuh jamaah sudah mulai ngantri. Masih dalam keadaan apa? Ngantri untuk nunggu bis ya, di tenda itu sudah mulai ngantri. Bis datang, kita di drop. Kemana? Tanggal 9-nya ke Arafah tadi ya. Di Arafah sudah sampai, kita mulai dari waktu zuhur sampai maghrib. Apa yang kita lakukan selama waktu tersebut? Tidur? Enggak. Tapi kita berdoa, berzikir, meminta kepada Allah. Saya katakan tadi, sebaik-baik doa yang dikatakan atau yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah adalah pada saat hari Arafah di Arafah. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik doa itu adalah doa pada saat hari Arafah ya. Benar-benar Masya Allah, suasananya tersebut syahdu ya, bisa dibayangkan ya, apalagi menjelang sore ya, menjelang akhir-akhir waktu terbenamnya matahari. Wah, jamaah itu banyak pada menangis, mengeluarkan air mata, Masya Allah ya. Ingat dosa-dosa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak sedikit ya jamaah yang meneteskan air mata karena memang terbawa suasana. Jamaah pada benar-benar khusyuk ya, menjelang terakhir tersebut, menjelang terbenamnya matahari ya. Sudah terbenam matahari, maka kita beranjak dari Arafah, selesai kemana kita? Ke Musdalifah. Nah, sekarang ini kita bayangkan ya jamaah, dari Arafah kita menuju ke Musdalifah. Ngapain kita ke Musdalifah? Untuk bermalam. Nah, sebelumnya di sebelah kanan kita lihat ini ya, ada bekas bangunan ini. Nah, ini adalah bekas bangunan yang dahulu digunakan untuk mata air. Namanya adalah penampungan air Zubaidah. Siapa Zubaidah? Zubaidah itu adalah istri Khalifah Harun ar-Rasyid, yang beliau menginfakkan hartanya tersebut untuk buat penampungan air. Kalau air ini nggak seperti dahulu, nggak seperti sekarang ya. Dahulu kala itu orang naik haji itu air itu susah. Kalau sekarang Masya Allah di mana-mana ada air ya, ada air. Kalau dulu itu dapatin air itu sangat susah. Makanya ada seorang istri Khalifah Harun ar-Rasyid bernama Zubaidah menginfakkan hartanya untuk perairan bagi jamaah haji. Nah, sampai sekarang ini bangunannya itu masih ada bekas-bekas bangunannya. Ya, kita kembali tentang ibadah haji. Jadi selesai kita Arafah, maka kita menuju ke Musdalifah. Kita ya berhayal terlebih dahulu sekarang nih. Bayangkan diri kita selesai dari Arafah ngapain? Habis ngapain kita? Habis bukan habis belanja ya. Kenyataannya habis belanja, tapi bayangkan diri kita habis wukuf.
Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masyaril haram. Kalau engkau sudah selesai wukuf di Arafah, maka beranjaklah menuju di mana? Nih, kita sudah sampai di Musdalifah. Nah, sekarang ini kita lihat di sebelah kanan itu, ya ada tanah lapang. Inilah tempat Musdalifah para jamaah bermalam. Nggak ada tenda. Kalau di Musdalifah nggak ada tenda. Tendanya apa? Beratapan langit, beralaskan batu-batuan, kerikil-kerikil seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Kalau kamu setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, maka bersegeralah menuju ke Masyaril Haram. Untuk ngapain? Beribadah di Masyaril Haram. Nah, ini dia masjid Masyaril Haramnya di depan kita. Ini ada masjid, ya, namanya Masjid Masyaril Haram, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan mabit di Musdalifah. Nih sebelah kanan ini, inilah yang disebut dengan Masjid Masyaril Haram di kawasan Musdalifah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mabit di Musdalifah. Jadi selesai wukuf kita ngapain? Bermalam di sini nih. Ya, kita lihat mandangin apa bintang-bintang yang ada di langit. Ya, bermalam di malam Musdalifah, di tempat Musdalifah. Ya, beratapan langit-langit. Ya, nggak ada tendanya, semua sama. Baik yang bayar mahal, murah, semuanya itu ditempatkan di sini di lapangan. Ya. Nah, pada malam hari apa yang dilakukan oleh jamaah haji? Sholat maghrib, sholat isya dengan menjamak qashar. Nah, kalau maghrib isyanya di Arafah, baru dijamak qashar. Ya. Dan di jamaknya itu di jamak takhir, diakhirkan karena biasanya macet. Maghrib kita beranjak dari Arafah menuju ke Musdalifah, itu kalau paling cepat jam 8 jam 9 itu paling cepat. Paling lama kapan? Dia bisa jam 2 baru sampai, jam 12 malam baru sampai, seperti itu. Itu kalau terjebak macet. Nah, kalau lihat ya di bawah kita ada kerikil-kerikil nih. Nah, biasanya jamaah kalau sudah jam malam ya tanggal 10, malam ke-10 mabit di Musdalifah ini, sambil mengumpulkan kerikil-kerikil di sini. Ya, untuk apa? Persiapan besok hari lempar jumroh. Jadi jamaah berada di Musdalifah, ya bermalam di sini sampai kapan? Sampai nanti waktu subuh datang. Waktu subuh datang, ya, maka jamaah tersebut melaksanakan sholat subuh di Musdalifah ini, ya. Setelah sholat maka kembali ke bis lagi. Nah, kita bayangkan diri kita nih, sudah selesai mabit di Musdalifah, naik ke bis lagi. Kemana? Menuju ke Mina. Mana Mina? Itu di depan kita sudah terlihat tuh tenda-tenda. Ya, ya, itu tenda-tenda. Nah, ini kawasan Mina Jadid. Nah, ini Mina yang baru nih. Belum masuk Mina, tapi memang sudah dibangun tenda-tenda bagi mereka yang tidak kebagian. Tadi mereka yang tidak kebagian ya, tenda di Mina biasanya ditempatkan di sini juga, seperti ini. Namanya Mina Jadid, ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanggal 10. Kalau kita tanggal 10 Dzulhijjah ngapain Bapak Ibu? Motong kurban. Enak-enakan ya. Salat Id ya. Kemudian ngelihat hewan kurban tersebut disembelih di masjid-masjid. Nah, kalau jamaah haji tanggal 10 di sini itu puncak-puncaknya capek. Puncak-puncaknya apa? Capek. Dari tanggal 8, tanggal 9, ya, tanggal 9 ngapain di Arafah, kemudian malamnya di Musdalifah, kemudian habis itu kita tanggal 10-nya ke Mina. Ini ujian terberat jamaah haji itu tanggal 10. Yang banyak meninggal pada saat tanggal 10. Karena memang Masya Allah. Nah, kita sudah berada di Star Mina. Ini kawasan Mina. Kita sudah berada di kawasan Mina. Inilah. Jadi jamaah di sini dari Musdalifah nanti akan di-drop lagi ke tenda lagi. Tenda, istirahat sebentar.
sarapan, ya sekitar jam 9, jam 10, ya para jamaah persiapan untuk lempar jumrah. Masih dalam keadaan apa? Ihram. Tanggal 8 ihram, tanggal 9 pakai kain ihram, tanggal 10 juga masih dalam keadaan ihram. Nah, sudah selesai ya istirahat, ambil tenaga, sudah sarapan, atau bahkan ada sebagian di antara kita ya itu nggak sarapan, langsung ke apa namanya jamarot, ya lempar jumroh ya. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, coba lihat di sebelah kiri ya, ada tugu. Sebelah kiri lihat ya, ada tugu di atas. Itu tempat di mana Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya. Siapa anaknya? Nabi Ismail. Iya. Nah, di sebelah kiri itu. Kisahnya Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ingatlah ketika Nabi Ismail beranjak dewasa ya. Jadi Masya Allah Nabi Ibrahim itu diuji ya, dengan ujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ya beliau tidak punya anak lama sekali ya. Dinanti-nanti akan kehadirannya, Allah karuniakan anak di usia yang sudah senja. Kemudian anak itu sudah dewasa, Allah uji lagi. Apa ujiannya? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Beliau bermimpi, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Kalau para nabi mimpinya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan kita ya. Nah, ibu-ibu, kalau bapak-bapak ya bilang saya mimpi nikah lagi, jangan percaya, itu wahyu dari Allah. Nah, itu mimpinya berasal dari mana? Dari setan katanya. Jadi kalau ada bapak-bapak ngaku dirinya tersebut mimpi nikah lagi, itu wahyu dari Allah, jangan percaya. Itu yang mimpi tersebut wahyu dari Allah hanya khusus para nabi. Ya, di depan kita lihat ya para jamaah, itu yang namanya disebut dengan jamarot. Nah, lempar jumroh tuh di situ tuh, yang ada apa namanya, terdiri dari 4 lantai. Sebelah kiri. Nah, kemarin jamaah Amar tuh 2024 itu tendanya dekat Jamarot di situ. Nah, yang VIP itu ditempatkan di sini. Jamaah yang VIP itu tendanya di sini ya. Yang Haji Plus ditempatkan di sini. Kalau yang reguler di mana sih tendanya? Nah, yang reguler itu nanti di balik gunung. Setelah terowongan. Nah, ini ada gunung depan kita nih ya. Di balik gunung itu ada tenda-tenda lagi. Nah, sebelah kanan kita lihat ini ada terowongan. Ini yang disebut dengan terowongan Mina. Yang terjadi tragedi ya tahun berapa itu 90. Itu yang terjadi tragedi di 92-an ya. Di situ terjadinya tragedi Mina. Ya, kalau di kita mungkin udah dibuat sinetron ya. Terjadinya tragedi Mina ya. Nah, adapun yang reguler sekali lagi ditempatkan di mana? Setelah terowongan ini. Jadi ini ya, merupakan keunikan kota Mekah nih. Iya, gunung-gunung itu dibor. Ya, dijadikan terowongan seperti di atas kita ini gunung nih. Nah, di mana sih yang reguler itu? Haji reguler itu ditempatkan setelah terowongan ini, nanti ada tenda-tenda. Naik ke gunung-gunung sana nanti tar. Jadi Masya Allah sekali lagi ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji itu pengorbanan. Bisa kita bayangkan ya, tadi telah kita sebutkan ya, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Ya, ini kita di tanggal 10 nih. Ngapain tanggal 10? Tanggal 10 itu kita lempar jumroh Aqobah. Nah, dari mana nih? Nah, ini nih tenda reguler, lihat sebelah kanan tuh, sampai naik ke gunung tuh. Nah, ke atas sana. Itu jalan dari sana atas gunung ke Jamarah. Kalau kita kemarin capek
Ini haji lebih capek. Tanggal 10 ini makanya saya katakan itu cobaan terberat ibadah haji. Jadi mereka lempar jumroh Aqabah, kemudian setelah itu tawaf ifadah bagi mereka yang mau melaksanakan tawaf ifadah terlebih dahulu. Kalau biasanya kita sama Amartur itu tawaf ifadahnya nanti setelah sampai di hotel Mekah, boleh diakhirkan seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah lempar jumrah Aqabah, ya kalau tanggal 10 cuman satu aja lempar jumrahnya, namanya Jumratul Aqabah. Nah, selesai lempar jumrah Aqabah, cukur rambut. Kalau sudah cukur rambut, ya melakukan 2 hal dari 3 hal, itu sudah sudah dikatakan tahallul, ya. Kalau sudah lempar jumrah, sudah cukur rambut, maka sudah tahallul, sudah pakai pakaian bebas lagi. Jadi 3 hari berturut-turut tuh kita pakai kain ihram tuh, nggak ganti-ganti itu, ya. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 seperti itu. Maka kalau sudah melakukan 2 hal dari 3 hal, yaitu apa saja? Lempar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, ya, dan mencukur rambut, maka sudah dikatakan tahallul. Kalau melakukan 2 saja dari 3 ini, itu tahallulnya disebut tahallul awal, tahallul yang belum sempurna. Tapi kalau 3-tiganya sudah dilakukan, maka sudah sempurna. Apa sih yang membedakan antara 2 tahallul tersebut? Yang membedakannya adalah kalau dia melaksanakan 2 saja belum 3-tiganya, ya, seperti biasanya jamaah Amartur itu enggak semuanya langsung. Tawaf ifadahnya diakhirkan karena melihat kondisi yang sangat kredit seperti itu. Nah, kalau sudah melakukan 2, ya sudah tahallul, tapi kalau belum tawaf ifadah, tahallulnya belum sempurna. Dalam artian boleh melakukan apa saja, tapi ada satu larangan yang belum diperbolehkan, yaitu apa? Berhubungan suami istri seperti itu, ya. Jadi itulah gambaran pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Selesai tanggal 10 baru istirahat. Sudah selesai? Belum. Masih ada lagi kapan? Besoknya. Ya, jadi tanggal 11, tanggal 12, ya, tanggal 13 itu kita bolak-balik. Dari mana? Dari tenda yang tadi kita tunjukin tuh, yang reguler itu, dari atas gunung sana, ya, sampai ke Jamarat tempat lempar jumroh. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu kita bolak-balik, ya, dari tenda ke Jamarat, balik lagi tenda Jamarat. Jaraknya berapa? Kalau yang reguler itu sekitar 7 km. Itu baru pergi saja. Kalau bolak-balik berarti berapa? 14 km. Itu baru sehari. Sementara kita lempar jumroh berapa hari? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bagi mereka yang melaksanakan nafar tani, dan itu yang lebih sempurna. Dan biasanya Amartur itu mengambil nafar tani sampai tanggal 13. Ya. Jadi 3 hari itu kita berturut-turut. Waktunya kapan sih kita lempar jumroh? Waktunya adalah setelah sholat duhur. Nah, perlu diperhatikan nih para jamaah nih. Kalau nanti melaksanakan ibadah haji, lempar jumroh itu pertama tanggal 10 itu waktunya duha. Tanggal jam 9 dan 10 itu waktu terbaik. Akan tetapi tanggal 11, 12, 13 itu waktunya adalah waktu duhur. Ya, sudah tergelincir matahari baru masuk. Seperti itu. Dan sebelum waktunya, dan itu banyak dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, ya, melaksanakan lempar jumroh belum waktunya. Karena kenapa? Alasannya panas. Iya, sekarang panas nggak Bapak Ibu ngerasakan? Enggak ya, karena di bis ya pakai AC. Coba kalau keluar, Masya Allah panas. Nah, kebanyakan itu para jamaah haji Indonesia ini alasannya panas, sehingga belum waktunya sudah lempar jumroh. Ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan tidak sah seperti itu lempar jumrohnya. Ya. Akan tapi kalau kita bersama Amartur komitmen untuk menjaga kesahan lempar jumroh tersebut, kita tidak lempar jumroh sebelum waktunya. Kapan biasanya? Biasanya kalau sama Amartur, ya, kita setting waktunya setelah asar.
Nah, kalau setelah asar masih boleh, dan sudah masuk waktunya. Bahkan kalau maghrib sekalipun itu boleh. Yang jelas sebelum tanggal 13. Kecuali kalau terakhir tanggal 13 jangan setelah maghrib karena sudah masuk waktu terakhir. Nah, tanggal 11, tanggal 12 itu biasanya kita setting jalan-jalan sore. Ya, sore kita jalan, baru tuh kita lempar jumroh, dan biasanya selesai maghrib baru kita pulang lagi ke tenda, seperti itu ya. Jadi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ngapain kita bolak-balik lempar jumroh. Nah, kalau sudah selesai ya tanggal 13 kita mengambil nafar tsani, atau mungkin ada yang mengambil nafar awal sampai tanggal 12 juga boleh ya, mengambil nafar awal saja. Nah, kalau sudah selesai ya tanggal 12 atau tanggal 13, maka sudah selesai rangkaian ibadah hajinya. Tinggal satu lagi yang namanya tawaf apa namanya? Tawaf wada nanti. Ya, kalau sudah meninggalkan kota Mekah, sudah meninggalkan Masjidil Haram, kita mau beranjak ke Madinah, baru tawaf wada, seperti itu. Jadi capek nggak kira-kira tuh? Dengerinnya aja capek ya. Dengerinnya aja capek, apalagi kita melaksanakannya. Makanya ya nggak heran kalau kita dengar ada jamaah yang banyak meninggal pada saat melaksanakan ibadah haji, karena memang Masya Allah sudah tua-tua ya, sudah sepuh, menjalankan ibadah haji capeknya luar biasa, jalan ke sana kemari, belum lagi hilang lagi ya. Itu nggak sedikit ya kejadian jamaah tersebut hilang dari rombongannya. Kita cari-cari tuh di Mina jutaan orang tuh ya, nyari satu orang di antara jutaan orang, begitu banyaknya kita. Masya Allah, pengorbanannya sangat luar biasa. Makanya ibadah haji tersebut kata Rasulullah tidak ada balasannya kecuali surga ya. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah, destinasi berikutnya kita akan ke Museum Wahyu. Nah, depan kita ini ada gunung yang beda sendiri seperti Punuk Onta ya. Ini yang disebut dengan Jabal Nur. Apa itu? Jabal Nur, Gunung Nur. Di atasnya di sana ada goa, dinamakan Goa Hira. Apa sih sejarah dari Goa Hira tersebut? Sejarahnya adalah tempat di mana Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi ya singkatnya ya, kita ceritakan singkat aja. Insya Allah nanti detailnya akan kita lihat di Museum Wahyu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Goa Hira ya, beliau bertahanus menyendiri ya, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, di mana malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan karena memang Rasulullah belum mengenal malaikat Jibril. Rasulullah tiba-tiba disuruh baca, kemudian beliau menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca karena Rasulullah Nabi kita itu adalah orang ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kemudian malaikat Jibril lagi memerintahkan lagi, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad baca. Rasulullah menjawab lagi, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat Jibril. Kemudian diperintahkan lagi, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, ma'ana biqari. Dipeluk lagi malaikat Jibril. Kemudian akhirnya malaikat Jibril membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan untuk lebih detailnya insyaallah kita akan menyimak bareng-bareng tentang bagaimana perjalanan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Museum Wahyu ini. Ya, kita akan berkunjung ke Museum Wahyu untuk mempelajari sejarah bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Min. Benar. Ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, dan juga ada penjelasan ya
bagaimana para nabi juga dahulu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada audionya, ada videonya, kita bisa mendengarkan dan dipandu insya Allah sama teman-teman kita yang berada di sini. Jadi ada orang Indonesia juga dari mahasiswa Universitas Ummul Qura yang bertugas di sini untuk memandu kita sekalian insya Allah. Ya, para jamaah, kita akan berkunjung ke Museum Wahyu. Silakan turun kepada para jamaah. Dipastikan barang berharganya tidak ditinggalkan di dalam bis, ya, handphone, HP-nya, kemudian dompetnya mohon tidak ditinggalkan di dalam bis. Barakallahu fikum. Kita insya Allah akan menuju ke Museum Wahyu.